Ya, kita lanjut lagi masih sekitar asumsi-asumsi dasar hermeneutik ya, yang yang penting. Kita sudah melihat kerangka pendekatan terhadap realitas itu bukan subjek objek tapi berputar. Di situ tidak jelas lagi. Tempo hari terakhir kita bicara mengenai permainan ya, kerangkanya itu kalau dalam bahasa Gadamer permainan. Dan salah satu yang penting, saya lupa saya sudah menyebutkan atau belum minggu lalu, salah satu yang penting dalam permainan kan tidak ada subjek, tidak ada objek gitu. Saya ingatkan lagi waktu kita kuliah estetika, sudah saya singgung saya kira, bahwa di situ subjek dan objek kabur ya. Contoh misalnya kayak apa, main bola tiap hari. Jadi siapa yang mempermainkan, siapa yang dipermainkan sebetulnya kan nggak jelas gitu kan. Apakah bola mempermainkan saya atau saya mempermainkan bola, itu tidak jelas. Nah, dalam kerangka hermeneutik itu juga gitu. Akhirnya siapa yang menjadi objek itu tidak jelas. Sekilas seakan-akan kita membaca teks. Seakan-akan kita membaca teks. Tapi teks juga diam-diam membuat teks membaca kita dalam artian teks memaksa kita membaca asumsi-asumsi kita sendiri juga gitu. Maksudnya. Gitu ya. Jadi bukan hanya kita membaca teks, tapi teks juga memaksa kita mengkaji ulang sebetulnya pikiran-pikiran kita sendiri, dan dalam kerangka itu teks juga membaca kita. Gitu ya. Saya kira ini saya sudah sebut belum sih? Minggu lalu kayaknya belum ya. Udah. Yang subjek objek itu tidak ada lagi gitu dalam kerangka permainan. Subjek objek itu tidak ada lagi di situ. Yang terjadi betul-betul ini ya, yang tampil di situ, yang tampil di dalam pembacaan kita pada akhirnya adalah insight baru saja gitu. Jadi yang tampil dalam penafsiran bukan pertama-tama tentang makna si teks gitu ya. Bukan pertama-tama tentang makna teks, tapi juga bukan pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Gitu. Bukan makna si teks, tapi juga bukan hanya pikiran kita sendiri. Yang tampil di dalam penafsiran itu adalah insight baru mengenai realitas. Jadi melainkan insight baru gitu. Insight baru tentang realitas. Kalau dalam kerangka hermeneutik itu gitu. Jadi persis sama kalau kita nonton bola misalnya seperti itu ya. Yang tampil di dalam permainan itu, dalam pengalaman nonton bola itu, bukan hanya kecanggihan pemain-pemain tertentu, meskipun itu juga tampil. Bukan juga hanya keasikan kita. Yang tampil akhirnya apa kalau dalam konteks main bola? Bukan. Apa? Kalau tadi dalam konteks teks itu insight baru. Kalau dalam konteks main bola, apa dong yang tampil? Bukan kecanggihan. Ya, itu mempesona, kecanggihan para itu. Kemenangan itu juga mempesona gitu ya. Keasikan kita sendiri juga itu asik. Cuman akhirnya yang tampil tuh apa? Iya, permainan bola, hakikat permainan bola itu sendiri gitu ya. Oh, main bola tuh gitu. Hakikat permainan bola itu sendiri. Sebetulnya itu. Apa itu main bola gitu ya? Sebenarnya itu, disadari atau tidak sebenarnya. Cuman orang suka nggak ngeh aja. Persis kalau kita nonton film segala macam itu, memang
film itu mempesona, permainan para aktor mempesona. Tapi yang betul-betul tampil dari interaksi itu sebenarnya adalah insight baru mengenai tergantung tema film itu apa. Misalnya kalau tema film itu jenis thriller atau apa, yang kita misalnya tiba-tiba menyadari betapa orang tuh bisa sangat licik, kan ya, kesadaran macam itu tuh loh. Betapa orang tuh bisa sangat licik. Atau kalau misalnya mengenai percintaan, oh cinta tuh bisa juga gitu ya, gitu. Terserah gitu. Itu tuh loh, itu tema, subject matter. Jadi maka yang muncul adalah subject matter. Yang muncul adalah subject matternya atau tema pokok. Tema-tema pokok. Gitu. Yang muncul itu subject matternya. Halnya, perkaranya. Kalau dalam konteks ibadah, apa dong? Dalam konteks ibadah, kita mengalami ritual. Ritual itu bisa mempesona, bisa garing gitu kan ya. Artinya kamu bisa sampai terhanyut dan ternangis-nangis di situ. Tapi juga bisa garing pisan ya. Kamu ada di situ tubuhmu, tapi kemana pikiranmu udah. Nah, itu biasanya gitu kan. Yang lebih umum gitu. Apa dong yang muncul yang bisa diharapkan dalam ritual macam itu? Apa yang muncul? Iya, kesadaran tentang iya, hubungan kita misalnya salah satunya adalah hubungan kita dengan yang adikodrati itulah atau apa namanya gitu ya. Pokoknya dengan Tuhan itu, dengan apalah gitu ya. Nah, itu seperti apa? Kalau kamu hanyut, memang itu lantas tergantung intensitas keterlibatan kita. Kebenaran yang nongol ini lantas tergantung pada intensitas. Keterlibatan. Tergantung intensitas keterlibatan. Dalam segala hal seperti itu. Kalau kamu baca teks dan ternyata kamu juga sambil lalu, sambil ngobrol, sambil SMS-an terus gitu dan apa, ya nggak ada subject matter apa yang bisa kamu dapat ya. Sama itu. Itu seperti halnya kayak gitu. Atau kalau kamu nonton sepak bola juga sambil makan, sambil bercandaan, kamu juga nggak terlibat. Ya enggak. Gitu. Jadi itu sangat tergantung insight itu pada tingkat intensitas kita terlibat di dalam permainan itu. Dalam membaca sama, seberapa mendalam membacanya. Dan itu jelas sekali itu kalau misalnya dalam perkuliahan orang mesti presentasi gitu kan. Nah itu tuh. Saya sering kali kecewa karena presentasi ini kok kayak nggak ngerti sama sekali gitu ya. Apalagi kalau bahasa Inggris gitu kan ya. Teksnya, waduh, presentasinya kemana dan yang penting dan nggak penting jadi nggak jelas gitu kan ya. Ini apa sih ini ceritanya gitu. Atau kalaupun kayak gitu cuma menerjemahkan gitu dan jelas sekali orang itu juga tidak mengerti sama sekali terjemahannya gitu kan ya. Itu seringkali tragis kalau presentasi itu kan. Gitu. Tapi yang ketahuan sekali kalau membacanya in depth istilahnya, membacanya mendalam, dia terlibat, itu presentasinya juga lantas cuman pokok-pokok yang inti-inti gitu. Sebenarnya orang ini misalnya ngomong tentang 5 hal, wah gitu kan ya, 1, 2, 3, 4, 5, nah dapat itu baru keren gitu kan. Itu seringkali tersesat-sesat nggak karu-karuan gitu. Jangankan yang teks bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga sering kan gitu. Ya, jadi intensitas itu memang akan sangat mempengaruhi. Dan ini real saya kira. Ini bukan soal objektif subjektif atau apapun. Nah, mulai kerasa di situ ya. Kerangka objektif subjektif itu udah dalam kerangka hermeneutik sebetulnya udah nggak terlalu relevan ya. Udah nggak terlalu relevan. Tapi apa yang kita dapat, apa yang nongol dari situ? Kalau dalam bahasa apa namanya teori kompleksitas tuh, apa yang menyembul, apa yang emergentnya itu loh.
emergent, ada istilah kan dalam teori kompleksitas. Emergent tuh misalnya dari interaksi, saya ngajar, kamu belajar segala macam itu, yang nongol, ide yang nongol di pikiranmu itu emergent. Jadi ada banyak unsur berinteraksi terus-menerus, hidup adalah interaksi segala unsur terus-menerus. Tapi nongolnya itu apa kan nggak bisa diduga. Gitu? What emerges gitu kan? What comes up out of it? Itu nggak bisa diduga kan? Saya selalu kasih ilustrasi itu loh. Kalian mendapat kuliah yang sama, materi yang sama dan seterusnya gitu kan ya. Tapi di ujung-ujungnya kalian menjadi apa itu sama sekali itu di luar. Tiba-tiba saya nemu seseorang yang lulusan ini jadi sekedar menjadi salesman tisu misalnya gitu kan ya. Nah, itu bisa atau tukang parkir bisa juga kan ya. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan khasanah filsafat yang pernah didapat gitu. Itu bisa. Yang satu lagi saya ketemu jadi preman dong. Gitu tuh. Itu memang tragis gitu. Preman. Memang preman kayak kafe gitu. Nah, jadi kayak semacam centengnya gitu. Nah, itu hubungannya dengan filsafat apa gitu sama sekali enggak. Gitu kan? What emerges itu apa yang menyembul, apa yang nongol. Itu tuh emergentnya itu nggak bisa diduga. Tapi itulah subject matter, itu yang dimaksud subject matter. Jadi ini sekali lagi kerangka hermeneutik itu bukan lagi sudah keluar dari kerangka subjek objek. Oh itu terlalu subjektif, oh itu objektif. Nggak, ini playfulness gitu dan gitu. Maka berkaitan dengan itu, sekarang kita bergerak lagi ke poin berikut soal kebenaran. Asumsi dasar hermeneutik mengenai kebenaran juga lantas berbeda. Dulu kebenaran itu seakan-akan sesuatu hukum atau hukum alam atau gitu yang harus ditemukan, dan sekali ditemukan itu pola yang sudah selalu ada, pendeknya dulu dibayangkan gitu. Kebenaran adalah pola yang sudah selalu ada, objektif, dan kita mendiscovernya gitu kan ya. Discover itu istilah yang bagus sekali. Covernya itu dicopot gitu kan ya, discover gitu kan ya, uncover, melepas topengnya, nah ketemu lo gitu kan ya. Dulu gitu kan. Jadi seolah ada pola baku yang ditemukan. Gitu. Maka sains di situ seakan-akan mencoba membuka rahasia, menemukan rahasia yang objektif itu. Yang disebutnya adalah hukum alam, gitu kan? Hukum alam yang objektif. Sini kalau dalam sains hukum alam yang semakin ditemukan. Sekali ditemukan sebagai A, maka tidak mungkin dia nongol sebagai B, gitu loh. Maka kalau ada orang lain yang menemukan itu sebagai B, itu pasti salah satunya salah. Atau B yang benar dan A salah, atau A benar, si B salah. Gitu. Itu kerangka objektif itu kayak gitu ya. Dulu ini kerangka objektivisme. Objektivisme atau positivisme. Hukum alam. Itu contohnya. Sudah selalu ada hukum alam yang
Begitu. Dan yang penting di sini adalah polanya tuh hitam putih sekali. Jadi maksudnya bila ditemukan A benar, bila A benar, maka B harus salah. Atau B atau bukan A, non A, itu salah. Gitu, kerangka ilmiah itu kan kurang lebih kayak gitu. Jadi bagaimana menyingkapkan kebenaran itu. Bagaimana menemukan kebenaran itu. Dalam dunia, itu dalam dunia sains. Dalam dunia agama masih kayak gitu nggak ya? Dalam arti absolutis ini ya. Objektivisme, positivisme, dan kerangkanya itu absolutis. Absolutis sekali. Itu yang saya maksud dengan hitam putih. Bila sudah ditemukan A, maka B atau non A semua yang tidak, bukan A, itu semua salah. Jadi kayak sepihak gitu loh. Manusia menggali-gali lantas menemukan kebenaran itu. Dalam sains seperti itu, dalam agama masih kayak gitu nggak sih? Persis seperti dalam sains ya. Kenapa? Ada kekuatan tertentu yang mengharuskan untuk ikut biar sampai kebenaran. Kebenarannya masih harus dicari. Justru agama sendiri kebenaran. Kenapa? Agama itu sendiri yang jadi dasar kebenaran. Ya artinya dalam agama-agama bahkan tidak dicari. Kalau dalam sains dicari, discover, gitu. Terus-menerus mencari. Kalau dalam agama-agama biasanya diyakini sudah ada dong di tangan, gitu. Iya kan? Dalam rupa apa? Kitab suci, apalah, gitu ya. Ya kan? Kebenaran bahkan sudah di tangan dong, tidak dicari. Dalam agama-agama. Itu lebih absolutis lagi tendensinya, seringkali malah. Di dalam sains itu masih ada unsur mencari-carinya, gitu kan ya. Jadi kalau dalam agama biasanya sudah di tangan. Itu lebih tipikal lagi dan ada konotasi di situ, ada tendensi yang lebih absolutis lagi. Ya kan? Nah, oke. Gimana, Bagus? Saya kira dalam agama juga ada perkembangan tafsir. Artinya nggak selamanya mandek di situ aja. Kalau dalam perkembangan orang melihat bahwa kitab suci yang katanya sumber itu masih ditafsir ulang. Apalagi kalau dalam agama tertentu masih ada juga unsur lain, tradisi. Ini kan perkembangan waktu juga. Nah, dalam perkembangan itu akhirnya nggak statis dan pelan-pelan saya kira absolutisme mulai terkikis, apalagi saat di zaman sekarang orang-orang beragama juga masing-masing punya tafsir pribadi. Oke lah, gereja ngajarin begitu, tapi saya juga punya keyakinan sendiri untuk memaknai hal itu. Nah, itu sudah masuk dalam kerangka hermeneutis. Nah, kalau kacamata dalam kerangka hermeneutis ya memang gitu. Tapi tendensi lama sebelum masuk dalam frame hermeneutik nggak gitu sih. Hampir kebanyakan agama, Kristianitas sama, Apa namanya, kerangka absolutis ini, kemutlakan ini kita bicara dulu ya. Dulu. Kamu sudah kemajuan gitu. Kamu sudah masuk dalam kerangka hermeneutik. Memang situasi saat ini memang lain. Tapi kerangka konvensional umumnya kan bagaimanapun orang menganggap kebenaran dalam khususnya dalam dunia agama itu sudah ada di tangan gitu. Tidak mencari. Nah, ini seringkali memang bisa terbalik-balik. Suatu kali saya bicara mengenai filsafat saya kira pernah cerita juga mungkin, saya bicara mengenai filsafat di sebuah radio. Tiba-tiba itu pagi hari, tiba-tiba muncul telepon, SMS segala macam. Ini apa-apaan katanya gitu ya. Pagi-pagi sudah mulai mengobrak-abrik kebenaran segala macam gitu. Terus
Filsafat itu kecenderungannya arogan sekali ya, gitu. Kan semuanya juga udah jelas itu dalam agama, wah gitu kan. Nah itu kan anggapan umum orang, orang gitu. Kan semuanya juga udah jelas dalam agama gitu kan ya. Filsafat ini, saya bingung gimana nih kok, apa cara berpikir yang berbeda sama sekali gitu, dan ya akhirnya saya bilang, saya nggak ngerti mana yang lebih arogan, orang yang mana yang arogan, yang mencari terus kebenaran karena dia tidak memiliki kebenaran, atau yang merasa sudah punya kebenaran di tangan gitu. Itu persoalannya gitu. Mana yang lebih arogan sebenarnya gitu. Itu ada atmosfer umum dalam dunia agama itu, apa namanya, bahwa kebenaran sudah di tangan, ngapain juga gitu kan. Itu kerangka klasik konvensional, tendensi absolutis ini loh. Dan sains dulu kurang lebih seperti itu, cuman bedanya masih dicari. Tapi sekali nemu, itu juga gitu. Sekali nemu A, maka segala yang bukan A itu pasti tidak benar. Itu kan prinsip identitas dalam logika Aristotelian sebenarnya. Itu kelemahan, meskipun juga kekuatan, itu kelemahan dari logika Aristotelian kan. Prinsip identitas itu, kalau sesuatu itu A, maka tidak mungkin dia bukan A gitu kan ya. Tidak bisa sekaligus A dan bukan A, itu hukum paradoks seperti itu tidak mungkin dalam hukum logika Aristoteles. Nah, dalam hermeneutik itu memang lain ya. Dalam kerangka hermeneutik, kalau dulu seperti ini, maka kebenaran itu memiliki sifat relasional. Itu yang barangkali orang tidak terlalu selalu happy dengan ini. Kebenaran itu relasional sifatnya. Artinya apa? Sangat tergantung perspektif kitanya juga gitu ya. Sangat-sangat tergantung perspektif kitanya, tapi juga sangat tergantung perspektif partner kita dalam relasi itu. Relasional dalam arti ditentukan oleh baik perspektif ya, kita susah menghindar dari kata subjek objek ya, gimana ya, partner dan kita dan partner lah gitu ya, perspektif pembaca kita dan perspektif partner dalam relasi itu, dalam relasi dialogis itu, relasional dialogis, Jadi sangat tergantung itu, sangat tergantung. Persis seperti dalam pemikiran, dalam yin yang dalam dunia China ya, dalam kerangka itu. Jadi saya akan menemukan kebenaran fakta bahwa saya itu orang yang pendek hanya dalam hubungan dengan orang yang tinggi, gitu loh. Saya ternyata pendek, tapi jadi bukan soal A dan bukan A atau begini. Karena nanti ketika saya berhubungan dengan orang yang cebol, saya akan merasa tinggi adalah kebenaran baru bagi saya, bahwa saya juga bisa disebut tinggi, ya, gitu loh. Kalau partner saya dalam relasi, kalau saya dalam relasi dengan yang pendek, ya memang fleksibel, artinya dan tidak hitam putih gitu maksudnya. Jadi misalnya dalam kasus yang barusan itu, saya bisa tinggi sekaligus pendek gitu loh. Nah, gimana itu? Ya artinya that is the truth. Contoh lain lagi.
Sekilas barangkali saya dianggap sebagai orang yang serius atau gimana gitu kan ya. Orang serius. Oke, dalam hubungan dengan mahasiswa atau apa, dalam forum seminar atau apa gitu ya, dalam relasi dengan konteks tertentu saya mungkin serius. Tapi jangan heran kalau misalnya kamu tanya orang-orang tertentu yang dekat sama saya dan dibilang si Bambang itu gila dan sebetulnya lucu dan sembarangan gitu. Yang mungkin kamu tidak bisa lihat itu. Jadi saya sekaligus serius dan tidak serius sama sekali, gitu. Itu bisa. Itu sebenarnya logis atau enggak sih? Dalam artinya logis dalam arti terkait dengan pengalaman. Sebenarnya itu masuk akal atau tidak gitu loh maksudnya. Karena logis itu logis ala Aristoteles enggak. Masuk akal atau tidak gitu. Bahwa banyak hal tuh sebetulnya bisa kontradiktif. Sesuatu bisa buruk dan indah sekaligus gitu. Bisa nggak tuh? Menurut saya sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Kalau dulu ketika ada sama ada degradasi dari Gimana? itu tergantung dari mana kita mau mulai dan mulai. Kita bisa mengatakan misalnya saya orang di Batam akan semua bandingkan yang orang lebih bodoh dari saya. Tapi kalau dibandingkan dengan profesor, saya sangat bodoh. Thomas Aquinas. Ya. Tapi bahkan dalam hermeneutik ini bukan hanya soal gradasi, bahkan kontradiksi segala macam itu juga dimungkinkan. Ini yang menyulitkan sebetulnya kerangka hermeneutik diterima gitu dalam akal yang sudah terlanjur dibentuk secara hitam putih baik oleh sains maupun oleh agama gitu. Itu biasanya jadi susah gitu. Jadi emang begitu. Karena relasional dialogis ini menyebabkan tergantung perspektif kita. Maka suatu karya juga gitu ya. Dan ini menjadi susah sekali. Suatu karya itu bisa suatu karya tulis, bisa karya seni, bisa apapun gitu kan ya. Telah karya tulis tertentu yang sebetulnya dari kacamata tertentu memang dangkal dan apa. Tapi orang selalu bisa dari kacamata yang lain gitu bilang bahwa ini tuh bagus gitu kan ya. Itu kesannya sekilas gitu. Kesannya sekilas jadi begitu apa istilahnya relativistik dan anarkis ya. Anarkis. Seakan-akan memang tidak ada ukuran. Tapi nanti kita akan bicara mengenai ukuran. Tapi yang pertama-tama konsep berpikirnya dulu, konsep yang paling dasarnya dulu. Kebenarannya itu bukan tipe kebenaran yang sudah ada sekali jadi lantas ditangkap. Enggak. Itu karena cara kita ngelihat juga itu menentukan sosok kebenaran itu macam apa gitu. Jadi kitabnya sama misalnya, bukunya sama. Ada orang yang bisa memahami jauh lebih dalam gitu kan ya. Dan buat dia bicara banyak sih buku ini karena memang wawasan dia luas dibanding dengan orang tertentu yang wawasannya pendek. Membaca buku itu nggak bisa ngelihat apa-apa lebih jauh daripada apa yang tertulis. Misalnya gitu ya. Itu kan sebetulnya real. Itu kan real sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari ya memang gitu. Gitu. Makanya dalam kerangka ini, dalam kerangka hermeneutik gitu, kita tidak bicara benar atau salah barangkali gitu. Itu juga seperti halnya subjektif objektif sudah menjadi tidak terlalu relevan. Maka dalam hermeneutik itu juga bukan tafsiran yang benar atau salah, yang sangat hitam putih gitu kan ya. Enggak gitu. Apa dong kira-kira gantinya? Soal benar ini. Bukan lagi benar atau salah A dan bukan B gitu kan ya. Atau B dan bukan A, itu kan benar salah ya toh. Bukan itu lagi. Enggak, dua oposisi biner itu enaknya diganti apa? Kalau dalam kerangka hermeneutik, bukan benar salah. Apa? Ya. Itu lebih tepat. Dangkal atau dalam. Gitu. Ini barangkali tidak ini. Dangkal atau mendalam. Ini yang lebih relevan. Kalaupun kita masih mau pakai
dua pasangan lawan kata itu gitu ya, oposisi biner. Yang ada adalah tafsiran yang mendalam atau tafsiran yang dangkal. Tapi itu juga tidak, kalau dalam kerangka hermeneutik tidak langsung jadi gitu. Ya, memang ada tafsiran yang mendalam dan dangkal, tapi juga selalu di dalam proses terus-menerus. Jadi dua ini juga kalau dianggap sebagai oposisi yang baku nggak tepat dalam hermeneutik ya. Ini yang berubah terus juga. Dalam arti berkembang ya. Yang berubah terus juga, yang berkembang. Artinya mungkin dari dangkal makin dalam gitu loh. Dan yang dalam itu makin dalam lagi. Jadi yang berubah terus dan berkembang. Karena ini penting dong, kerangka hermeneutik itu proses ini penting. Maka di dalam hermeneutik kebenaran itu lebih tepat seperti yang dibayangkan oleh Heidegger. Kebenaran itu proses disclosure. Apa itu artinya? Ya. Kebenaran itu proses disclosure terus-menerus ya. Disclosure memang mirip dengan discover, tapi discover itu sekali nemu beres gitu kan ya. Ini disclosure yang terus-menerus. Kalau dalam bahasanya Rike, ada istilah lain yang juga menarik. Proses self-enlargement terus-menerus. Self-enlargement. Apa artinya? Ya. Proses self-enlargement terus-menerus. Perluasan diri terus-menerus. Terus dengan berelasi dengan teks ini, teks itu, teks itu kan bisa orang, bisa kebudayaan juga, gitu kan ya maksudnya. Dengan berelasi terus-menerus dengan ini, semakin kaya kita berelasi dengan teks, dengan orang, kebudayaan pun biasanya dianggap sebagai teks. Nah yang terjadi sebetulnya adalah perluasan diri, tapi juga tentu perluasan wawasan. Perluasan wawasan. Self-enlargement, perluasan wawasan itu nggak berhenti, nggak pernah bisa berhenti. Selama kita hidup, selama kita terus-menerus berelasi, dan hidup adalah berelasi dengan segala sesuatu di luar kita. Kita persis seperti Heidegger bilang di awal, hidup adalah menafsir, sama juga hidup adalah berelasi, gitu. Dan selama itu juga terus-menerus kita memperluas terus horizon, cakrawala wawasan kita terus gitu. Maka kebenaran di sini bukan nangkap sesuatu sekali jadi, tapi bahwa kita melihat lebih banyak lagi. Gitu maksudnya, dibayangkannya itu, kebenaran itu. The truth is that you see more and more and more. Gitu. Kita ngelihat terus makin lebih banyak. Keluar maupun ke dalam. Ke dalam juga kita ngelihat lebih banyak lagi tentang diri kita, ya toh. Tentang anggapan-anggapan sains yang kita yakini, tentang agama yang kita yakini, dan segala kita melihat lebih banyak lagi ke dalam juga. Dan keluar kita juga makin luas terus, gitu kan, ngelihatnya tuh. Perluasan diri, disclosure, itu ketersingkapan terus-menerus, gitu kan, tersingkap terus-menerus. Sebenarnya dalam bahasa sehari-hari ini masuk akal dan biasa sekali, yaitu ketika orang bilang, wah Pak itu tadi mencerahkan. Nah itu dia kata itu tepat itu. Ini mencerahkan itu, pencerahan nih. Pencerahan terus-menerus. Kita kan dalam hidup kan kita mengalami pencerahan terus-menerus. Itu tidak pernah berhenti, apapun bisa mencerahkan kita sebenarnya. Itu kan bahasa yang biasa ya dalam hidup-hidup.
dalam hidup, dalam pengalaman sehari-hari? Wah, itu mencerahkan. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, itu inspiratif, gitu kan? Itu bahasa yang lebih sederhana lagi. Sebenarnya ini lebih real loh. Ini tuh lebih real daripada kerangka sains yang kaku sekali gitu kan ya. Bila A ketemu B salah semua, itu tuh apa ya? Kok kayaknya hidup jauh lebih luas daripada itu gitu ya. Oke, komentar dulu sampai situ. Harus ada komentar karena ini perubahan yang mendasar. Tanis. Kalau dalam kerangka subjek-objek tadi udah runtuh, berarti fungsi agen sosial atau makna agen itu sebenarnya runtuh juga. Enggak sih. Enggak. Manusia tetap ada ketika subjek seakan-akan gitu, ketika subjek dan objek tidak relevan, maka kesubjekan itu tidak ada lagi gitu kan ya sebagai agen. Enggak. Kalau itu tetap ada, tapi apanya? Gini. Jadi subjek itu sebagai agen itu kan siapa gitu kan? Who does what gitu kan ya? Siapa yang melakukan apa gitu kan ya? Nah, tapi sebetulnya bukan siapa sebagai agen yang menjadi penting. Itu tetap ada. Siapa sebagai agen itu tetap ada, tapi yang lebih penting adalah apanya. Apa yang muncul dari relasi, sebetulnya bukan siapanya, gitu kan ya. Yang tekanannya gitu. Kalau dulu itu kan siapanya ya sebagai agen, pelaku, subjek. Itu yang menjadi dianggap penting di dalam kebenaran, pencerahan atau apa. Ini apanya yang comes up di dalam interaksi, gitu. Tekanannya pada itu tidak hilang. Setiap orang masih tetap pelaku dalam arti ini ya. Dalam arti pelaku ya tetap aja sih. Tapi bukan ini tekanannya. Tapi kalau si pelaku ini dengan kerja, dengan teks, dengan orang lain kan berhubungan selalu. Nah, ininya nih yang apanya yang muncul itu yang menjadi tekanannya. Dia tidak menghilangkan subjek sebagai pelaku sih sebenarnya. Tapi di antaranya, sejak awal kan antara subjek objek, tapi in between ini sebetulnya yang lebih harus menjadi tekanan. Soal tekanan. Apanya yang muncul itu menjadi lebih penting. Apa lagi? Ya. Kalau benar itu tadi bukan benar atau salah, tapi dangkal dan mendalamnya. Bagaimana kita bisa menilai di dalam dan Ya. dangkal? Dan siapa yang menilai? Ya. Yang menilai adalah si kita sendiri beramai-ramai, si komunitas itu sendiri ya. Komunitas itu sendiri yang menilainya itu. Ukurannya adalah ada tafsir A, B, C. Sebetulnya sudah selalu kita bisa melihat mana yang lebih kompleks, this complexity. Mana tafsir yang lebih kompleks, ya, tapi juga bisa alur nalar di situ masih penting tentu saja, alur nalar, logikanya, logika penjelasan maksudnya penjelasan logisnya gitu, atau logika penjelasan lebih baik. Logika penjelasan, tapi juga seberapa mana yang paling berkorespondensi, yang paling nyambung dengan kalau dalam kasus teks ya, yang paling nyambung dengan teks. Korespondensi.
korespondensi dengan kenyataan. Korespondensi dengan kenyataan, dengan fakta atau dengan teks. Dan ini harus diputuskan bersama-sama, tergantung ini ini ya, apa namanya? Kan kalau tadi siapa yang bisa memutuskan itu tuh mengandaikan ada banyak tafsiran lain kan. Nah, orang-orang komunitas itu sendiri yang akan memutuskan. Tidak ada seorang pun. Dan de facto itu bukan tidak mungkin. Tidak selalu harus ada satu judge gitu ya. Tidak selalu harus ada satu hakim sebetulnya. Tapi dialog itu sendiri, dialog antar dalam komunitas itu sendiri akan melihat sebenarnya gitu ya. Ya kalau dalam bahasa Habermas tuh kekuatan wacana yang logika dalam wacana yang digunakan ya oleh orang itu akan menunjukkan sendiri sebetulnya mana yang lebih kompleks. Tidak selalu dibutuhkan satu hakim. Kan kita sebetulnya ini bukan sesuatu yang aneh, karena kita masalahnya terbiasa harus ada hakim, harus ada penilai segala macam gitu. Itu tradisi lama sains ini ya. Sebetulnya hermeneutik dalam hal ini tuh memasukkan lagi kerangka itu ke dalam kehidupan sehari-hari yang biasa. Misalnya dalam komunitas kayak gini, masing-masing membacakan esai pendeknya gitu kan ya. Esai pendeknya tentang tema yang sama atau tentang teks yang sama, tentang suatu artikel yang sama. Sebenarnya kalian bisa membuat judgement. Kayaknya yang paling mendalam adalah si itu punya gitu. Si itu punya itu kan dari perbandingan itu bisa dong. Itu comparatively better than the other istilahnya. Itu artinya bahwa ada teks tertentu misalnya comparatively atau kadang-kadang Ricoeur juga menyebutnya sebagai relatively better. Nah, itu tuh maksudnya. Ada, itu tuh dimungkinkan gitu ya. Dan kita juga tapi kita harus jujur. Memang kita harus jujur. Jangan ada misalnya karena kita sebel banget sama dia gitu kan ya. Jadi apapun dari dia, betapapun dalamnya, ngaco dia mah. Kalau kita honest enough gitu, kalau kita jujur, kita bisa cukup sepakat sebenarnya dalam hal itu. Misalnya yang paling dalam sih itu punya, habis itu dia punya gitu kan. Itu ada. Intuisi itu bukan cuma intuisi sebenarnya, orang bisa ngelihat, bisa mengkaji sendiri. Ya seringkali dibutuhkan suatu judge, suatu hakim tuh supaya tidak ada iri-irian gitu kan ya. Sehingga dianggap ada satu orang yang netral kalau bisa dari luar gitu. Itu untuk demi kenetralan itu gitu. Tadi ada ya. Dalam hubungan dialogis relasional dan tidak ada judge tentang suatu teks, maka bisa mengatakan bahwa hermeneutik itu akhirnya melemparkan suatu simbol. Jadi dunia itu hanyalah suatu teks itu hanyalah simbol bagi simbol yang lain, dan tafsiran yang lain kan akhirnya jadi simbol bagi yang lain. Karena ketika teks itu dibaca, misalnya entah itu karya atau apapun, si pembaca atau penafsir teks itu punya tafsiran tersendiri. Tafsirannya itu ketika dibaca yang lain menjadi simbol bagi yang lain, punya makna sendiri. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dalam arti, tapi istilahnya bukan simbol kali ya, yang lebih baku tuh representasi ya. Setiap orang tuh ketika menangkap dunia, pengalaman dan apapun gitu kan ya, orang lain, apapun persepsi itu sebetulnya kalau dalam kerangka hermeneutik tidak pernah langsung dan kayak saya berulang kali mengatakan kayak cermin gitu kan ya, itu sebetulnya kayak representasi dalam artian itu bukan. Representasi adalah tafsir gitu ya. Artinya setiap orang mempunyai tafsirnya sendiri. Dan kita memahami segala hal, menafsir itu kan berarti membuat semacam gambaran mental, itu iya juga gitu. Itu tetap benar meskipun tidak dalam artian Wittgenstein atau apa, gambaran ini seakan-akan 1:1 dengan realitasnya. Enggak. Kita membuat, dalam kerangka hermeneutik itu kita membuat gambaran. Tekanannya pada membuatnya itu loh. Setiap gambaran tentang realitas itu buatan kita. Gitu kan ya.
Maka setiap representasi yang kita bikin, gambaran itu buatan kita. Dan terus ketika buatan kita itu dibaca lagi orang lain, buku kita dibaca oleh orang lain gitu kan, itu juga dia membuat semacam teks baru berdasarkan kalau dalam bahasa Inggris itu bagus sekali loh. Kata menulis berdasarkan itu drawing on. Itu bagus sekali loh. Seperti memang ada istilah based on gitu kan ya. Tapi banyak kali kalau dalam bahasa Inggris yang agak canggih penulisannya drawing on. Jadi saya menggambar di dalam di atas karya orang lain gitu kan ya. Saya menggambar di atas gambar orang lain. Drawing on. Jadi misalnya sekarang ini my lecture I'm drawing my lecture on Heidegger's thought. Gitu misalnya gitu kan ya. Saya mendasarkan perkuliahan ini pada pemikiran Heidegger. Tapi dengan demikian, saya di satu pihak menafsir Heidegger, tapi sekaligus juga membuat teks baru di atas pemikiran Heidegger. Gitu loh. Itu dalam bahasa Inggris drawing on tuh bagus gitu. To draw on. Soal partner relasional, apakah diandaikan itu partner itu dengan kita yang juga berrelasi itu terikat satu tema yang sama gitu. Sebagai contoh misalnya saya seorang Katolik yang saya tafsir teks kitab suci, nah itu kan diandaikan masih dalam tema atau koridor yang sama. Bagaimana dengan partner yang berbeda gitu? Apakah diandaikan juga terjadi kerakatan hermeneutik, proses hermeneutik? Selalu artinya sejauh suatu teks dikeroyok bersama, ditafsir bersama, peduli apa orangnya, misalnya teks kitab suci sama, teks kitab suci Bible, ditafsir satu oleh orang Kristiani, satu oleh orang Buddhis, satu oleh orang Islam, gitu misalnya gitu kan ya. Ya sama, itu di situ juga terjadi tentu terjadi hermeneutik dan terjadi cara pandang yang berbeda dan tafsiran yang berbeda. Nah, kalau dikaitkan dengan yang tadi, terus benarnya itu apa gitu? Yang mana ini benarnya? Ada yang perspektif Kristiani, perspektif. Sekarang ini saya tanya, mungkin nggak? Kan kalau secara klasik kita berpikir, wah orang yang Kristiani pasti lebih benar gitu kan kalau menafsir Bible, gitu kan ya, dibanding orang Buddhis atau orang Islam, gitu kan ya, logisnya. Tapi mungkin nggak sih? Karena orang Buddhis ini mempelajari lebih banyak bahkan dari seorang Kristen tentang Bible. Gitu. Maka tafsiran dia sebetulnya lebih canggih daripada tafsir dua yang lain. Atau sebaliknya orang-orang Muslim, misalnya gitu. Orang Muslim karena mempelajari lebih banyak Bible bahkan daripada orang yang Kristen ataupun Buddhis, tafsiran dia lebih bagus. Mungkin nggak sih? Selalu mungkin. Itu karena ukurannya bukan siapanya tadi. Sebetulnya bukan siapa-siapanya ini, tapi kompleksitasnya muncul dari yang mana. Terserah, itu bisa dari siapapun. Pendeknya, di antara ketiga itu, siapapun yang mampu menunjukkan kompleksitas yang lebih, gitu kan. Terus juga alur nalar yang lebih rapih, argumentasinya, dan sekaligus juga memang nyambung dengan si kitab suci itu, bukan omong kosong gitu loh. Dia bisa menunjukkan, lihat ini sebenarnya gini. Yang paling tinggi kualitas ininya yang paling bagus, peduli dari siapapun itu, gitu. Ini nggak penting sih siapanya dalam arti itu ya, latar belakang formalnya apa sebenarnya nggak terlalu penting. Tadi apa? Saya mau bertanya tentang hermeneutik berarti hanya menggunakan tentang mengatakan bahwa kebenaran absolut itu sebenarnya tidak ada. Yang kedua tentang kebenaran itu sendiri itu hanya bersifat objektif dalam hal tertentu yang disepakati, oh ini kita sepakat ya ini lebih berguna, lebih benar daripada yang ini. Kan tafsirannya kan misalkan semua punya tingkatan penafsiran dalam tafsir. Jadi kita melihat dengan konsep akal kita bahwa mengetahui bahwa ini lebih benar, lebih eksplisit. Jadi
kebenaran itu hanya suatu kesepakatan dari setiap individu itu. Ya ini kesimpulan yang bagus. Dalam arti gini, pertama, apakah hermeneutik mau mengatakan bahwa tidak ada kebenaran absolut sama sekali? Saya kira di benak orang seperti Heidegger ataupun Gadamer dan segala macam, Ricoeur apalagi, saya kira kebenaran absolut ada, tapi itu adanya di tempat yang empunya kebenaran itu sendiri gitu ya. Nah, gitu. Kalau bagi Heidegger, yang mengerti sesungguhnya Sein itu apa, being yang besar itu apa, ya hanya si being itu sendiri gitu loh. Hanya being itu ada. Apakah itu ada? Ada di sono. Terserah. Jadi konkretnya gini. Sesungguhnya arti hidup ini sebenar-benarnya yang paling mutlak itu apa? Ya kita mesti tanya sama yang bikin kehidupan gitu loh. Kalau memang ada yang bikin kehidupan gitu. Karena Stephen Hawking bilang kehidupan ini menciptakan dirinya sendiri. Ya tanyanya pada kehidupan gitu ya. Gitu. Sama yang punya, ada kebenaran absolut itu. Tapi adanya bukan di kita. Di yang punya. Terserah itu yang punya itu siapa. Being, Tuhan, penyebab pertama, itu sepanjang sejarah sebutannya untuk sesuatu yang kita secara gampangan sebut Tuhan itu kan ditafsir oleh orang, dinamai macam-macam. Kedua, lantas apa kalau gitu pada level kita, apakah kebenaran itu hanya kesepakatan saja? Ya, ini tuh susah ya. Pada tingkat praktis iya. Pada tingkat praktis de facto iya gitu kan. Tapi bahwa si kesepakatan ini juga berkembang, itu yang penting. Kesepakatan ini juga berkembang. Banyak sekali jenius yang tidak disepakati pada zamannya loh. Ya toh? Entah itu jenius, entah itu nabi, entah apa. Yang pada zaman ketika dia nongol tidak dimengerti sama sekali. Maka tidak ada kesepakatan mengenai dia. Bahwa dia benar. Seringkali bahkan kesepakatannya dia salah gitu kan ya. Ya toh? Karena orang nggak ngerti gitu. Itu bisa Nabi Muhammad tidak dimengerti di awalnya, itu bisa Yesus awalnya tidak dimengerti, Siddhartha Gautama juga tidak dimengerti awalnya gitu kan ya. Ketika ngapain juga dia mesti orang kaya raya kayak gitu mesti nongkrong di hutan cari-cari apa itu nggak jelas. Awalnya juga tidak dimengerti. Terus kebanyakan pemikir-pemikir yang membawa pencerahan itu baru disepakati ini kalau itu di kemudian hari. Jadi ada proses juga waktu sih. Pada tingkat yang lebih substantif, bukan hanya pada tingkat praktis gitu. Pada tingkat praktis sepertinya benar. Sepertinya kebenaran seperti tergantung pada kesepakatan umum. Tapi pada tingkat substantif enggak juga. Mungkin itu akan disepakati kemudian gitu kan ya. Belakangan gitu. Kayaknya ada beberapa orang lebih penasaran lagi. Bentar dulu. Saya melihatnya ini Pak, saya kurang setuju kemudian ada tafsir yang dangkal atau mendalam itu seakan-akan ada sebuah tafsiran yang jelek dan bagus. Seakan-akan saya juga kurang setuju kalau kita membuat sebuah ukuran atau sebuah tafsiran gitu. Karena yang tadi itu yang seperti Bapak bilang, komunitas alumni dan korespondensi ketika zaman dulu si jenius itu bilang kayak gini nggak sesuai dengan kenyataan dan menurut orang lain itu nggak kompleks apa sih itu tuh cuma dari belakang, tapi di kemudian hari ternyata itu menjadi sesuatu yang sangat itu. Jadi menurut saya ini tadi ketika kita menerapkan ukuran atau membakukan sesuatu itu akhirnya hanya akan memabukkan yang lain. Jadi yang lain menjadi tidak dianggap sehingga yang tabu ini ternyata ternyata justru menyimpan sesuatu yang lebih mendalam lagi. Gini, sebenarnya hermeneutik hanya mau mengakui gini, betapa kita sulit sekali untuk melepaskan diri sama sekali dari penilaian, gitu kan ya sebenarnya. Dari penilaian, dangkal dalam itu kan soal penilaian ya, soal judgment. Dan dalam dunia manusia kita sulit sekali lepas dari tendensi itu. Terutama kalau untuk yang tadi saya bilang itu, terutama lantas menjadi penting kalau menyangkut keputusan-keputusan untuk umum. Itu menjadi penting, ada penilaian kayak gitu. Menjadi penting.
untuk hidup bersama dan segala macam itu tetap menjadi penting. Di sini lebih keperluan praktis sebenarnya, bahwa kita tidak bisa menghindar dari tendensi untuk menilai. Dan pada level itu sebenarnya hermeneutik juga tidak lantas anarkis, semua tidak bisa dinilai gitu kan ya, semua sama benarnya, enggak. Karena dalam realitas pun banyak hal memang tidak sama gitu. Bagaimana kita menyangkal itu gitu kan ya? Realitas itu kan tidak pernah sama dalam arti kualitas atau apapun, memang tidak pernah sama loh. Orang, saya ngerti atas nama demokrasi lah, atas nama apa, orang semakin alergi terhadap hierarki, gitu kan ya. Hierarki di bidang apapun, wah ntar dulu, ini ukurannya apalah, apa gitu. Ada atmosfer seperti itu. Tapi saya pengen mengingatkan, realitas itu hierarkis loh, atau enggak? Realitas itu hierarkis loh sebenarnya. Realitas hierarkis, sehingga sulit sekali kita menghindar dari kenyataan itu, bahwa memang dari banyak sudut ada orang yang kurang, ada orang yang lebih, itu dilihat dari sisi apa memang gitu ya. Nah, untuk kepentingan-kepentingan bersama yang menyangkut hajat publik misalnya seperti itu, dan yang penting kita harus punya ukuran. Kalau nggak memang chaos ya, chaos, dan kita nggak ada pegangan apapun. Tadi ya. Melihat bahwa hermeneutika pun berkembang bersama adanya ilmu-ilmu yang lain. Nah, di sini yang mau menjadi pertanyaan saya bahwa kerangka hermeneutika itu sangat bergantung pada perspektif individu. Nah, melihat dari itu, apakah hermeneutika yang melihat perspektif sama dengan penalaran dalam logika? Ya, ini iya dan tidak ya. Iya sejauh begini, sejauh logika Aristotelian tadi yang kita kritik tadi, logika subjek objek tadi, semua logika hitam putih itu masih kita butuhkan sejauh itu bisa kita anggap sebagai logika komunikasi umum. Kita lepaskan ini soal bobot ontologis logika Aristotelian ya. Kita bisa persoalkan karena dari sudut itu ada banyak sekali logika. Tapi satu hal yang kita alami adalah logika jenis begini itu kan enak untuk komunikasi ya. Logika seperti itu tuh, misalnya sekarang dibanding logika apa ya? Logika sekarang logika kedokteran dibanding dengan logika akupunktur. Lebih gampang logika kedokteran untuk menjelaskan misalnya karena logika kedokteran itu yang berdasarkan logika Aristoteles. Kalau seseorang sakit perut, maka itu ada hubungannya dengan apa yang dimakan sekali. Itu kan logika yang sederhana sekali sebenarnya. Maka persis seperti dokter, kamu makan apa kayak gitu-gitu kan ya. Lantas dijelaskan, oh karena makanannya ini, karena segala hal yang sebetulnya bisa menunjuk pada penalaran sederhana sehari-hari. Itu sebabnya disebut common sense. Sekurang-kurangnya sebatas fenomena-fenomena umum kayak sakit perut, kayak apa gitu ya, yang biasa. Nah, tapi kalau itu kan lebih bisa kita terima, maka kita lebih cepat pergi ke dokter. Gitu kan ya, lebih cepat pergi ke dokter karena cara menalarnya kurang lebih ya bisa kebayang lah. Dibanding belum apa-apa kamu sudah tanya ke dukun misalnya, dukun kejawen misalnya gitu kan ya. Mbah ini kenapa kok aku sakit perut gitu ya. Nah, belum apa-apa penjelasannya ya memang ini juga nalar, ini juga soal sebab akibat ya. Wah kamu disantet temenmu dan segala macam gitu ya. Yang dalam kasus tertentu bisa terlalu kegedean, itu juga tafsir, tapi itu juga logika. Tapi kegedean, ketinggian, kerumitan gitu. Karena bagaimana membayangkan misalnya apalagi ketika dia bilang di perut kamu ada banyak paku gitu ya. Itu loh saya nggak makan paku, kayak gitu kan. Nah logika nalar biasanya kan saya nggak makan paku, kenapa ada paku? Dia bilang, wah ini ada kaitan dengan musuh, iri hati dan wah, itu kan agak sulit kita. Tidak cukup komunikatif bahasa nalar seperti itu untuk fenomena umum yang biasa. Nah, sejauh logika Aristotelian ini mampu kita anggap menjadi platform bersama tadi,
yang bisa merumuskan dan lantas dengan demikian menjadi bahasa umum untuk berkomunikasi, sejauh itu dia bisa kita sebut sebagai, itu juga salah satu syarat komunikabilitas, itu tekanan saya. Dalam kerancuan antar berbagai jenis tafsir, maka menjadi penting komunikabilitas tadi. Sebenarnya itu. Tadi juga ya, ada kaitan dengan itu kan ya. Apakah emang semua orang bisa nafsir dan apa semua, ukurannya gimana? Saya kira itu menjadi diandaikan harus ada komunikabilitas. Nah kalau logika Aristoteles misalnya, logika model begini yang hitam putih itu, mau nggak mau kita anggap sebagai logika yang paling sederhana, yang bisa diakses semua orang, saya akan mengatakan ya hermeneutik ini sebenarnya in a way mengandaikan, menuntut juga logika seperti itu. Gitu. Tapi ya sekarang tuh ada problemnya gini. Problemnya adalah ternyata juga logika Aristotelian model begini itu memang sebagai logika sederhana itu bisa dianggap sebagai common sense untuk menjelaskan hal-hal yang yang sederhana juga. Karena ketika dia memasuki wilayah-wilayah yang pelik seperti dalam ada yang berkemampuan fisika nggak? Karena ini problem dalam dunia fisika pada level mikroskopis sekarang, pada level subatomik gitu kan ya. Artinya di bawah atom, di lebih kecil daripada atom. Kebayang nggak itu? Di situ entah itu level, di situ ada quark, ada elektron dan seterusnya. Nah itu tuh di situ ternyata, terutama dalam teori kuantum dan ketidaktentuan Heisenberg dan segala macam, logika beginian itu ternyata mentok dan seringkali menemukan kontradiksi. Sesuatu itu mempunyai kemungkinan berada di tempat posisi A sekaligus posisi B gitu pada saat yang sama. Lalu itu kan kebayang, wah ini jadi rumit ini ceritanya gitu kan. Persis seperti gini, sesuatu itu yang paling unik disebutlah partikel elementer itu, misalnya gitu, yang paling kecil itu sekaligus bisa disebut sebagai partikel benda atau sekaligus juga gelombang gitu dalam posisi yang lain. Itu kan sama dengan menyebut sesuatu itu material sekaligus imaterial. Nah, pada level yang sangat mendalam itu sebenarnya logika beginian tidak terlalu jalan. Gitu. Nah, jadi tergantung juga levelnya. Tadi sekaligus tambahan atas jawabanmu terhadap pertanyaanmu. Mungkin tergantung juga levelnya ya. Kita sedang baku tafsir gitu ya, di dalam level mana. Kalau pada level yang sangat mendalam itu memang logika begini tidak terlalu memadai. Gitu. Maka logika saya kira ada bagusnya juga kita harus itu anggap dalam satu sisi sebagai bahasa. Bahasa. Ada macam-macam bahasa, maka juga ada macam-macam logika sebenarnya. Logika kejawen itu bahasa tersendiri dibandingkan logika sains, gitu kan ya. Logika akupunktur itu bahasa tersendiri. Dan tidak selalu kan kita bisa menerjemahkan satu kata dengan satu bahasa dengan bahasa lain. Gitu. Tempo hari kita sudah lihat banyak sekali contoh. Contoh sampai ke kata iseng-iseng itu tempo hari. Ya itu apa gitu? Logika iseng-iseng gitu dengan itu dengan dalam logika dalam bahasa Inggrisnya gitu. Apa iseng-iseng? Ya, barusan satu lagi ada ya? Siapa? Ya. Tadi yang terkait soal penilaian itu dalam rangka kepentingan umum gitu. Kalau saya tidak salah ingat, waktu itu William Barrett pernah bicara tentang Heidegger. Ada yang mengkritik Heidegger bahwa penilaian konsep berpikir seperti ini tuh justru tidak peduli sama yang namanya etika gitu. Nah, soal penilaian umum itu tadi, soal bagaimana dalam satu kelompok besar ada pegangan bersama gitu. Ya. Itu dianggap tidak peduli etika kalau kerangka berpikir macam ini dianggap sebagai tadi tidak ada ukuran. Hermeneutik memang dianggap tidak etis gitu kalau menganggap benar sama benarnya tafsiran semua orang itu. Memang bisa tidak etis. Itu memang akan melahirkan anarkisme. Gitu kan ya. Tapi saya kira kita mesti bedakan ya. Manakala sejauh menyangkut kepentingan-kepentingan bersama kayak gitu,
Dan saya kira Ricoeur merenungkan ini lebih jauh. Di situ kita bisa selalu nemu dengan satu dan lain cara penilaian yang better, entah itu comparatively better, entah itu relatively better, gitu kan ya, seperti itu. Tapi bisa ada penilaian dan memang dibutuhkan sih. Tapi kalau katakanlah ini pada taraf politis, etis, barangkali gitu kan ya. Tapi tetap pada tingkat, sebutlah dalam tanda petik ontologis, bahwa sebetulnya penafsiran itu, artinya setiap orang mempunyai perspektifnya sendiri dalam menafsir, itu tidak harus hilang dengan adanya kebutuhan untuk bersepakat ataupun adanya ukuran gitu kan ya. Bahwa kita membutuhkan ukuran, bahwa kita membutuhkan kesepakatan dan sebagainya pada tingkat sosial, itu tidak meniadakan fakta bahwa setiap orang sebetulnya mempunyai kemampuan menafsir dan memiliki kemampuan juga untuk menyiratkan tafsiran yang lebih kaya daripada yang lainnya gitu. Itu tidak dinafikan, itu harus tetap ada. Ya, memang problemnya menjadi rumit, dampak atau implikasi dari hermeneutik ini. Banyak sekali orang terus pertanyaan-pertanyaan seperti yang kalian tujukan itu. Ya, kita kembali ke sini. Memang ada konotasi relativistik. Tadi juga ya, relatively better gitu kan ya. Ada konotasi relativistik. Sekarang saya mau tanya dulu. Sebenarnya untuk kalian tuh relativisme itu kenapa menakutkan ya? Kenapa untuk banyak orang menakutkan relativisme itu? Saya di berbagai forum terus-menerus dihantam gara-gara wah ini relativistik. Kenapa sih? Kenapa itu begitu menakutkan? Saya sering kali heran. Bahkan bukan di kalangan awam ya. Di kalangan saya seminar di kalangan para ahli filsafat pun terus-menerus saya dihajar. Terutama yang tentu kalau dalam dunia filsafat, relativisme itu ya yang udah konvensional lah, semua orang juga tahu sih sebenarnya. Relativisme itu sendiri adalah kemutlakan gitu kan ya. Bahwa semuanya adalah relatif. Itu berarti adalah mutlak, semuanya relatif gitu kan ya. Itu yang apa ya? Kontradiksi interminis yang semua mahasiswa S1 pun bahkan semester berapa 3 pun tahu gitu ya. Itu apa namanya? Ya iyalah gitu loh. Itu tuh. Oke, sekarang lupakan klaim-klaim seperti itu yang itu sebenarnya permainan semantik gitu. Permainan semantik. Wow. Tidak mungkin relativisme itu. Ketika kita merelatifkan semua, kita memutlakan bahwa semua relatif gitu. Ya, oke, permainan semantik ini kita singkirkan dulu sebentar. Tapi sebenarnya kenapa? Menurut kamu ada apa dengan relativisme? Kenapa selalu bikin orang alergi gitu? Apalagi sewot gitu. Mungkin relativisme itu menimbulkan ketakutan, Pak. Ketakutan karena anak yang relatif itu pasti ada yang pasti. Kalau udah pasti, orang pasti takut akan mengangkat ke sesuatu yang pasti. Karena setiap orang punya kecenderungan ke arah situ. Makanya kalau orang dengar kata relatif itu udah cenderung ngeri dulu. Emang hidup tuh begitu pasti gitu? Bahwa orang membutuhkan kepastian, that's fine. Tapi hidup tuh emang sepasti itu gitu? Pasti mati. Ada kepastian-kepastian tertentu ya, pasti mati. Ya memang sih. Ada kepastian yang sangat mendasar sekali gitu. Kamu kayak mau ngomong sesuatu? Enggak? Kehilangan pegangan, ketidakpastian itu menakutkan, kehilangan pegangan. Tapi apalagi coba? Kalau bahkan di kalangan orang-orang filsafat pun yang udah biasa mandiri, orang ahli filsafat itu biasa berpetualang sendirian ya. Mereka tuh lone ranger umumnya gitu kan ya. Gitu. Takut tersesat. Mungkin ya. Saya kira gara-gara pendidikan, kita dididik untuk mencari sesuatu yang pasti. Akhirnya dalam pencarian pun sebagai lone ranger pun akhirnya pengen nyari yang pasti juga.
Ya, saya sebagainya rada setuju dengan itu. Dalam arti, bahkan sains pun yang sebetulnya tadinya sandarannya adalah kuriositas kan. Sains itu sandarannya adalah keingintahuan, pencarian terus-menerus. Tapi kan nggak gitu jatuhnya di sekolah kita. Di sekolah kita jatuhnya adalah dogma-dogma baru, terutama matematik. Ya, terutama matematika itu menjadi ilmu pasti juga gitu ya. Sehingga apa ya? Ini menjadi sistem dogmatik baru gitu loh. Dunia sains itu. Yang alih-alih membuat orang bertanya-tanya, orang malah terus-menerus jadi nurut terus dan menjadi dogmatis juga. Dan ini sebabnya. Saya kira orang suka heran kan, bagaimana mungkin seorang dokter fisika atau pokok jadi terkoneksi dengan terorisme misalnya kayak gitu-gitu ya. Bagaimana mungkin? Memang ini salah satu koneksinya. Baik dunia agama maupun dunia sains sama-sama dogmatis gitu loh. Nah, itu juga orang terbiasa dengan berpikir berdasarkan rumus aja kan. Normanya gimana, rumusnya gimana. Nah, dunia agama juga sama. Dunia sains juga dalam arti itu sama gitu kan ya. Dan terutama di Indonesia itu juga gitu. Ada semacam dogmatisme itu ya. Dalam suasana umum pun ada semacam dogmatisme di dalam dunia sains. Sebentar, kalau saya ngomong apa tadi, Heidegger tuh gini, Ricoeur, sebentar. Ini Heidegger di buku yang mana nih? Gitu kan ya. Heidegger dan persisnya dia ngomong apa nih? Gitu kan ya. Dan Ricoeur persisnya ngomong apa nih Ricoeur nih? Gitu. Nah, ada aura dogmatisme seperti itu juga di dalam dunia sains gitu kan ya. Dan itu memang dalam beberapa hal, in a way, untuk studi dan untuk scholarship itu memang bagus. Tapi yang saya maksud, bagaimana dunia sains, dunia filsafat pun, ya, apalagi filsafat yang mengklaim sebagai pemikiran bebas gitu kan ya, sebagai free thinking pun ada aura dogmatisme seperti itu. Sehingga nggak heran, memang relativisme di situ menjadi asingnya. Ketidakpastian di situ menjadi asing, petualangan bahkan di situ menjadi rada asing. Tragisnya kalau dalam dunia filsafat itu terjadi seperti itu, menurut saya itu tragedi loh. Tragedi loh. Kalau dunia filsafat hanya dipelajari semata-mata secara textbook gitu ya, hanya belajar ilmu filsafat, menurut saya itu tragis. Karena filsafat pada akhirnya harus membuat ilmu filsafat ini memampukan kamu berfilsafat sendiri, gitu. Bahwa itu proses yang panjang, panjang, oke, fine. Tapi ada bahaya juga bahwa filsafat menjadi sangat dogmatik gitu kan, itu aneh sebenarnya. Mau ngasih pendapat Pak? Saya kira itu kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Karena hakikat hidup sendiri tadi sudah seperti itu, artinya yang pasti itu tidak pasti, yang tidak pasti itu pasti. Dasar kejawen. Katakanlah kita sudah punya ukuran hermeneutik seperti itu, kompleksitas, alur nalar, korespondensi dan sebagainya. Tapi itu pun sudah ditentukan dalam suatu komunitas, ditafsirkan dalam sebuah komunitas yang pasti, yang sudah dihierarkiskan. Sifat hierarkis itu nanti sudah menimbulkan kepastian sendiri kan. Kita hidup sendiri, ya pasti, ya tidak pasti gitu. Lalu saya kira ya tidak perlu dipersoalkan. Nah, tapi gini, yang saya maksud adalah kerangka ilmiah itu terlanjur, saya setuju, terlanjur pada tradisi, pada prioritas kepastian itu sudah terlalu lama. Nah, dalam kerangka itu hermeneutik itu seperti memberikan imbangan pada sisi lain, bahwa boleh dong kepastian-kepastian itu berdialektika terus-menerus dengan unsur di luarnya yang memang selalu tidak pasti. Gitu. Itu mengingatkan kembali bahwa memang ada unsur itu. Memang ada unsur itu. Nah, cuman orang reaksinya kan terus suka jadi gitu. Suka berlebihan, suka lebay dan apa gitu. Seakan-akan relativitas itu berbahaya sekali gitu ya. Yang saya tidak mengerti justru. Kenapa gitu?
kita terus-menerus dalam hidup sehari-hari pun kita terus-menerus mengadu kepastian itu dengan segala ketidakpastian. Kita tidak tahu pasti bakal berapa menit kemudian ini kita, kalau kamu pulang dari kuliah ini kamu akan ketabrak atau tidak ketabrak, masih selamat gitu kan ya. Atau tiba-tiba ada kejatuhan pesawat gitu, siapa tahu, kan ada air show kan, hari ini ada air show, siapa tahu pas kamu jalan gitu lagi ngobrol sengengesan gitu tiba-tiba bruk ketabrak ya. atau dari luar, itu dari luar. Dari dalam juga gitu, kita tidak pernah tahu pasti mekanisme tubuhmu, metabolisme tubuhmu sedang apa gitu ya. Tiba-tiba kompakan mereka menghentikan jantungmu gitu ya, seluruh unsur-unsur dalam tubuhmu tiba-tiba pada satu titik udahan aja lah, ini udah ruwet gitu, kamu nggak menyadari, tiba-tiba dek, mati aja kamu ya kan. Itu saya kira dari menit ke menit kita terus-menerus mendialektikakan antara apa yang kita kira tahu dengan banyak peristiwa yang kita tidak pernah tahu apa. Saya kira itu otomatis begitu. Dan sebenarnya hermeneutik saya kira itu pentingnya adalah mengembalikan dialektika itu terus-menerus gitu. Bahwa pengetahuan kita berkembang secara tak terduga dan kita akan berhadapan dengan pendapat yang sama sekali tak terduga. Satu contoh, saya sama sekali tidak menduga pikiran orang yang bisa sangat terbalik. Ketika saya bilang, ternyata calon gubernur gitu kan ya, yang yang A gitu kan, meskipun tidak didukung oleh partai-partai gitu ya, ternyata menang gitu kan ya. Dan kata teman-teman yang lain bilang, ya soalnya dia cerdas menangkap apa yang dibutuhkan masyarakat, bla 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 gitu kan ya. Di situ ada kecerdasan gitu, meskipun bahasanya sederhana tapi memang pinter. Itu intelektualitas yang benar tuh kayak gitu. Tiba-tiba ada orang lain lagi yang pro bukan si A gitu kan, yang pro si B gitu kan. Reaksinya persis kebalikannya. Yang menurut saya orang Indonesia itu bodoh sekali gitu ya. Orang Indonesia itu bodoh sekali. Akhirnya memilih si A, bodoh sekali. Padahal dalam perdebatan itu kan sudah jelas buat kita semua. Si B itu jauh lebih intelektual gitu ya daripada si A. Nah persis terbalik kan. Buat orang tertentu si A yang lebih intelektual daripada si B. Gitu. Nah kayak gitu itu bisa terjadi loh itu. Bisa terjadi. Kita mengira kemana gitu ya. Tiba-tiba ada orang mengira kemana lagi sama sekali. Gitu. Jadi itu juga bagian dari yang ini tafsir itu memang fantastis. Dan bagaimana kita mau menghilangkan fakta itu masalahnya? Bahwa kita setiap saat kita selalu harus bersedia menghadapi tafsir yang completely different ya, sama sekali beda di luar dugaan kita. Hermeneutik itu membuat kita lebih waspada pada itu. Oke, saya kira sekian dulu ya.